Beberapa hari lalu saya berkesempatan untuk bertandang langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Di sana saya bertemu dengan 7 terpidana dan juga para keluarga mereka. Sepulang dari penjara saya dapat oleh-oleh setumpuk surat yang ditulis oleh keluarga para terpidana dan diperuntukkan bagi Presiden Prabowo Subianto. Daripada menyatakan gerasi, lebih baik saya membusuk di sini. Itu yang pada akhirnya, ya, pada akhirnya Pak Cutek saat itu sampai mengeluarkan air mata ketika Rivaldi menyatakan itu. Apakah di tahun 2016 itu Sudirman juga mengalami kekerasan? Saka yang menceritakan Sudirman itu lebih parah lukanya. Informasi dari Sudirman akibat tembakan. Yang di punggung itu akibat tembakan? Iya. Dia melarikan diri gitu? Enggak, Mama disuruh ngaku tembak gitu. Kapolri Jenderal Listio Sigit membentuk satu tim dan menyatakan bahwa peristiwa tahun 2016 merupakan kecelakaan tunggal. Dan yang menyebabkan Eki serta Vina meninggal dunia adalah kecelakaan. Kecelakaan itulah. Ya, karena mereka juga mempergunakan fasilitas yang sama. Itu yang disampaikan. Motornya itu motor yang sama persis yang dulu Eki miliki. Jadi, waktu disimulasi ulang oleh tim sus, mereka menggunakan motor yang perlengkapan yang sama. Ya, itu yang disampaikan. Persis menggunakan motor yang sama. Pak Suratno, ya. Putra Bapak Sudirman ini kan dihukum penjara seumur hidup ya Pak? Iya. Lalu Bapak punya rencana apa untuk mengubah nasib Sudirman? Saya minta perlindungan supaya saya juga aman gitu. Aman dari siapa? Supaya saya jangan dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa? Ya didekati sama itu sih, polisi lagi datang lagi gitu. Bapak tahu dari mana bahwa yang mengejar-ngejar itu adalah polisi? Mereka pakai baju polisi? Ya dia mengaku dari satuan polisi gitu. Kalau misalnya Presiden Prabowo memberikan amnesti, berarti secara tidak langsung Presiden Prabowo sesungguhnya berhadapan-hadapan dengan Presiden Jokowi loh, Bu. Karena Presiden Jokowi menolak gerasi kan? Iya. Saya sih memohon Pak Prabowo mengabaikan pertentangan keputusan yang diberikan oleh Pak Jokowi. Pak Suratno, ya. Putra Bapak Sudirman ini kan dihukum penjara seumur hidup ya Pak? Ya. Lalu Bapak punya rencana apa untuk mengubah nasib Sudirman? Ya mengubahnya ya supaya betul-betul bisa keluar lah gitu pengennya. Bapak pernah dengar kata amnesti tidak Pak? Ya dengar gitu. Apa yang Bapak pahami tentang kata amnesti? Nah, kalau saya sih nggak paham, cuman banyak orang gitu ngomongnya pasti keluar gitu karena. Jadi kalau misalnya Sudirman dapat amnesti, itu artinya Sudirman akan bisa keluar kata orang-orang, tapi saya sih nggak ngerti. Siapa yang cerita ke Bapak bahwa amnesti akan bisa membuat Sudirman keluar? Biasa warga-warga, kalau saya sih nggak ngerti. Masalah itu saya nggak ngerti masalah itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, beberapa hari lalu saya berkesempatan untuk bertandang langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Cirebon. Di sana saya bertemu dengan 7 terpidana dan juga para keluarga mereka. Sepulang dari penjara, saya dapat 2 oleh-oleh. Pertama, setumpuk surat yang ditulis oleh keluarga para terpidana dan diperuntukkan bagi Presiden Prabowo Subianto. Itu oleh-oleh pertama. Dan oleh-oleh kedua adalah kerupuk. Namanya unik, kerupuk melarat. Saya pikir nama kerupuk ini juga mencerminkan nasib para terpidana dan keluarga mereka pasca ditolaknya permohonan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Kita akan berbincangkan
Seberapa jauh keluarga Malang ini masih punya harapan dan seberapa jauh harapan itu akan bisa terrealisasi di waktu ke depan. Nah, untuk memperbincangkannya, ruang diskusi Madilog kedatangan dua orang narasumber. Pertama Ibu Titin Prialianti, kuasa hukum Sudirman tahun 2016 tahun 2024, dan juga Pak Suratno yang talenta bukan merupakan ayah dari Sudirman. Ya. Bu Titin, Pak Suratno, terima kasih sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Ya. Terima kasih atas undangannya. Juga terima kasih untuk kerupuknya. Pak Suratno, saya melanjutkan pertanyaan tadi, Pak. Ya. Bapak sudah mendengar kata amnesti, dan Bapak memandang kalau Sudirman ataupun para terpidana lainnya dapat amnesti, maka akan bisa keluar. Artinya bisa pulang. Untuk bisa dapat amnesti, apa yang akan atau sudah Bapak lakukan? Ya, kurang ngerti. Bapak gini, Bapak kan pengennya Sudirman amnesti, oleh amnesti. Nah, Bapak wingi ngapain baik? Bapak wingi nulis apa? Kurang paham sih. Wingi kang nulis siapa? Nulis Lilis. Jadi adiknya. Adiknya. Tetapi terkait dengan amnestinya sendiri, saya pikir secara langsung belum ada surat atau apapun ya, Bu Titin, betul ya? Betul. Bahwa ada surat yang dikirim, ini sebagai sebuah surat atau curhatan yang sangat pribadi dari warga negara, dari keluarga para terpidana untuk Presiden Prabowo. Bu Titin, ini maaf ya, ini hari ketika Mahkamah Agung membuat pengumuman bahwa PK ditolak. Kesini berarti sebelum pengumuman, kesini berarti sesudah pengumuman. Sepanjang yang bisa Bu Titin lihat, kondisi para terpidana setelah pengumuman itu sama saja dengan sebelum pengumuman PK, atau lebih baik, atau lebih buruk, atau bagaimana? Kalau pasca pengumuman PK justru kondisinya sangat buruk. Anak-anak sangat buruk. Secara psikologis mereka betul-betul terpukul karena 1 hari sebelum ada pengumuman kan masih komunikasinya masih nyaman. Mereka berbahagia, kemudian bahkan sudah mendapat ucapan selamat dari teman-teman. Alhamdulillah bentar lagi pulang ya gitu. Saya juga merinding ngomong begitu, Pak Reza. Sebentar lagi pulang gitu. Tetapi kemudian ketika pengumuman PK ternyata di dalam juga sudah mereka terinformasi kalau memang PK ditolak. Dan itu betul-betul lukanya kalau kata saya lebih parah dari sebelumnya. Jadi pengumuman PK itu justru membuat kondisi batin, kondisi mental para terpidana semakin anjlok. Ya. Gitu. Apa yang bisa Ibu lihat untuk mengatakan kondisi mereka justru jadi lebih buruk pasca ditolaknya PK? Karena gini, setelah PK ditolak, hari itu juga kan tim kuasa hukum datang ke lapas, dikumpulkan semuanya. Itu dari cara mereka berjalan aja udah lungkai banget, Pak Reza. Jadi cara mereka berjalan, kemudian dipersilahkan duduk. Tidak ada satupun yang mengangkat muka ngelihat kami. Semua tertunduk. Waktu tim penasihat hukum datang ke lapas, bertemu dengan para terpidana, keluarga mereka juga ada di situ? Tidak seluruhnya, karena ada yang tidak tahan untuk melihat kekecewaan. Jadi hanya 2-3 orang. Lalu para terpidana marah ke penasihat hukum? Tidak, mereka tidak marah karena tim kuasa hukum yang dipimpin Pak Jutek menyatakan kami tidak akan pernah meninggalkan setelah disampaikannya pengumuman PK. Mereka juga berharap jangan sampai meninggalkan kami. Nah, kemudian ditanyakan apa beberapa upaya hukum kan dijelaskan. Tetapi ada salah seorang Rivaldi menyatakan daripada menyatakan gerasi lebih baik saya membusuk di sini. Itu yang pada akhirnya Rivaldi. Ya, pada akhirnya Pak Jutek saat itu sampai mengeluarkan air mata ketika Rivaldi menyatakan itu. Saya ulangi. Jadi salah seorang terpidana, yaitu Rivaldi, mengatakan daripada saya mengajukan gerasi, dan gerasi berarti mengakui kesalahan. Gitu kan? Lebih baik saya membusuk di sini. Itulah yang kalimat itulah yang membuat air mata Pak Jutek jatuh. Padahal sebelumnya juga Pak Jutek tidak pernah kelihatan menangis di hadapan kami gitu. Jadi Pak Jutek menerangkan ada beberapa cara yang bisa ditempuh, upaya hukum yang ditempuh, tetapi mereka menolak gerasi secara keseluruhan. Diulangi sekali lagi. Tentu saja dengan saya juga melihat di situ suara mereka sangat bergetar ketika menyatakan itu. Mereka menolak gerasi, tetapi
berharap bahwa akan dapat amnesti. Kita akan dalami ke sana. Yeah. Saya ke Pak Suratno lagi. Yeah. Pak, sebelum pengumuman PK, Bapak pribadi ini, seberapa jauh keyakinan Bapak bahwa PK akan dikabulkan? Ya itu, saya yakin-yakinnya pasti bisa diterima pengetahuannya. 100% Bapak yakin? Iya, katanya ditolak gitu. Lalu apa perasaan Bapak ketika menyimak pengumuman bahwa PK ditolak? Ya sedih lah. Hanya sedih? Bapak tidak marah? Iya, cuma sedih aja. Bapak sedih karena apa? Ya karena tolak itu nggak bisa ngomong apa-apa lah gitu. Apa sih yang menyebabkan PK ditolak menurut Bapak? Ya kurang tahu masalah itu sih. Pasrah aja gitu. Saya sama dengan Bapak, kita sama-sama bukan sarjana hukum. Iya. Jadi kita pakai kata-kata biasa saja. Iya. Sekali lagi, kalau dipikir-pikir apa yang menurut Bapak membuat PK ditolak? Ya kurang tahu ya kalau masalah itu. Saya kan nggak ngerti masalah itu sih. Menurut Bapak Sudirman tetap sepatutnya berada di dalam penjara seumur hidup? Ya pengennya keluar, pengennya sih. Kenapa Bapak tetap pinginnya Sudirman keluar? Soalnya kan dia benar-benar nggak melakukan gitu Bang. Sama sekali tidak melakukan? Iya, saya sudah tahu anak saya gitu. Kalau misalnya Sudirman melakukan, menurut Bapak hukumannya patutnya berapa tahun? Ya terserah lah, saya kan nggak tahu, penting sama itu, sama pengadilan. Saya nggak ngerti masalah itu. Bapak seyakin-yakinnya Sudirman tidak melakukan pembunuhan dan maaf ruda paksa, atau sekian persen ada mungkin pertanyaan dalam hati Bapak, jangan-jangan anak saya memang melakukan itu? Soalnya saya waktu itu dia tahu di rumah aja sih, waktu ada ada kejadian itu ada di rumah, saya tahu sendiri. Iya. Berarti siapa Pak yang membuat kemudian Sudirman sampai harus berada di dalam penjara seumur hidupnya? Siapa yang membuat itu? Ya kurang tahu, masalah itu kurang tahu ya. Gini Pak, jadi dari Bapakku, Sudirman bisa ditahan terus seumur hidup pun oleh Ning Sapa. Ya itu mungkin sama Pak Rudiana gitu. Mungkin. Memang apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana? Ya itu kan masalah sama Aib sama Dede itu yang jadi dalangnya tuh, yang katanya tahu ada pembunuhan, ada ini, pokoknya saya lah. Oh, yang bikin cerita awalnya itu adalah Aib dan Dede. Iya itu. Aib di mana sekarang Bu Titi? Nggak paham Pak. Kalau Dede kan sudah muncul ya, dan memberikan testimoni bahwa dulu dia sudah memberikan keterangan palsu kan. Sementara Aib tidak paham, tetapi dari cerita Sudirman ketika Sudirman juga kita sulit temuin, dia sempat ketemu Aib di Polda Jabar. Tahun berapa itu? Tahun 2024. Tahun 2024. Ya. Tetapi, Sudirman juga kan kemarin menyampaikan ke Bapak, saya sempat marahin Aib, kamu ngancurin saya, kan bahasanya seperti itu. Tapi setelah itu juga kami tidak pernah lagi mendapatkan informasi. Itu pun informasi mengenai Aib dan Sudirman pernah dipertemukan di 2024 itu dari Sudirman. Tapi sampai sekarang kemudian tidak ada langkah dari kepolisian misalnya untuk mengecek ulang bahwa Aib ataupun Dede sudah memberikan keterangan palsu, tidak ada? Yang kalau dilaporkan sih, ya kalau dilaporkan, kalau Dede kan sudah membuat tim kuasa hukum sudah membuat pelaporan mengenai dugaan keterangan palsunya Dede dan Aib, dan Dede juga sudah mengakui. Tapi memang kelihatannya Aib memang tidak tersentuh. Apakah dia dipanggil atau tidak? Ketika laporan di tim kuasa hukum disampaikan, kita juga tidak pernah tahu. Ini menarik ya, bahwa ketika saya bertemu dengan para terpidana, ada 7 nama, saya catat kata demi kata yang mereka sampaikan ke saya sempat tanya begini, Pak Suratno, Bu Titin. Kalau sebagian terpidana bebas, sementara sebagian lainnya tetap ada dalam penjara, setuju tidak? Apa jawaban mereka? Ini saya singkat ya. Harus semua bebas bareng. Saya tanya, kenapa semua harus bebas bareng? Jawabannya, karena kami ditangkap bareng. Ini menunjukkan kesetiakawanan mereka ya, bahwa mereka tidak mau hanya bebas sebagian, tapi ingin seluruhnya bebas serempak gitu. Namun pertanyaan saya, Bu Titin, kan tadi Bu Titin mengatakan para terpidana menolak gerasi. Tapi mereka berharap dapat amnesti. Kalau menurut Bu Titin, ketika seseorang dapat amnesti, apakah pidananya terhapus? Mereka paham itu.
walaupun mendapatkan amnesti berarti pidananya tetap melekat pada diri mereka. Iya. Tetapi kenapa mereka menolak gerasi? Karena harus ada pengakuan. Itu yang mereka pahami sedikit. Tetapi kalau amnesti, justru pengajuan amnesti itu datang dari orang-orang yang punya keyakinan. Termasuk dari tim kuasa hukum untuk memperjuangkan nasib mereka supaya mereka keluar. Gitu. Itu yang pemahaman yang anak-anak, Bu, kalau amnesti begini ya. Ya. Jadi nggak usah nulis-nulis minta amnesti. Minta gerasi? Ya, nggak. Kalau amnesti mereka paham. Kalau gerasi kan harus ada pengakuan yang sampai dari mulut mereka kemudian dituangkan. Kalau amnesti kita nggak perlu nulis, tetapi kita didukung oleh orang-orang yang meyakini kita tidak bersalah, kemudian disodorkan kepada presiden. Iya, saya ngasih pemahaman yang, tapi berarti kita masih pelakunya ya Bu. Itu. Nah saya kan ketika ngejawab begitu, karena saya juga paham mereka tidak bersalah, berat buat saya ngomong. Ya, gitu kan berat buat saya. Pak Suratno paham tentang itu, Pak? Maksud saya begini, Pak ya. Kalau misalnya Sudirman dan teman-temannya dapat amnesti, memang bisa pulang. Tetapi dalam catatan hukum, mereka statusnya tetap sama loh, Pak. Sudirman dan kawan-kawan tetap dicatat oleh hukum sebagai sebagai orang yang sudah melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan seksual. Tidak jadi masalah bagi Bapak status itu terus-menerus disandang oleh Sudirman hingga akhir hayat nanti. Ya pengen sih ya, jangan sampai gitu. Kami ini dihapus kan pengennya sih. Inginnya dihapus. Status hukum mereka sebagai terpidana juga dihapus. Iya pengennya sih. Bukan hanya fisiknya yang merdeka, tapi dari status hukum sebagai terpidana pun juga harapan Bapak harus merdeka. Iya kayak gitu, harapan saya gitu. Tapi kan tidak mungkin, Pak. Iya tapi nggak tahu orang itu. Jadi dalam situasi yang tidak mungkin semacam itu, amnesti tetap akan Bapak harapkan kedatangannya? Ya, pengen harapan pengen kedatangannya semua pengen sih. Amnesti itu datang dari siapa, Pak? Kurang tahu ya, mungkin balik. Kalau sok Bapak jawab aja. Amnesti itu kalau yang ngasih amnesti siapa? Yang Bapak tahu. Ya. Kang Bapak ngerti amnesti kucing siapa, Pak? Dari siapa kurang tahu ya? Dari Pak. Tadi Bapak dari Presiden. Presiden ya. Jadi Bapak punya harapan kepada Presiden Prabowo supaya diterima gitu. Ngasih amnesti. Gitu. Iya. Kalau misalnya Presiden Prabowo memberikan amnesti, berarti secara tidak langsung Presiden Prabowo sesungguhnya berhadapan-hadapan dengan Presiden Jokowi loh, Bu. Karena Presiden Jokowi menolak gerasi kan? Iya. Menolak gerasi. Jadi ingin para terpidana selama-lamanya berada dalam penjara. Tapi kalau Presiden Prabowo kemudian mengatakan, oke, para terpidana tidak lagi harus menjalani hukuman di dalam penjara, itu kan berhadapan-hadapan. Padahal Presiden Prabowo sudah bilang, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Guru politik katanya. Seberapa jauh dari situ, maka muncul pertanyaan, Ibu kan profesional ya, sudah puluhan tahun jam terbang di dunia advokasi hukum. Hitung-hitungan Ibu, firasat Ibu mengatakan kira-kira Presiden Prabowo ini akan memberikan amnesti kepada para terpidana ini. Saya malah bukan masalah hitung-hitungan, Pak. Jadi? Saya berharap betul Pak Prabowo membuka hatinya. Betul lah, misalnya ada nanti perbedaan yang sangat luar biasa ketika keputusan gerasi ditolak oleh Pak Jokowi. Ternyata Pak Prabowo memberikan amnesti. Tapi saya yakin melalui orang dekatnya, Pak Prabowo juga sudah mendengar ini. Ada 7 terpidana dengan status seumur hidup dan mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Saya sih memohon Pak Prabowo mengabaikan pertentangan keputusan yang diberikan oleh Pak Jokowi terdahulu gerasi dengan yang akan diberikan. Sudah Pak, abaikan saja. Karena bagaimanapun ada anak-anak muda yang luar biasa sudah mengalami kepedihan sejak tahun 2016. Ibu tidak mau pakai hitung-hitungan. Kalau saya pakai hitung-hitungan, maaf nih Pak Suratno ya, apa sih kurangnya? Di tim ini ada Oto Hasibuan, ada Deddy Mulyadi. Oto Hasibuan sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum. Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. 2 nama tenar itu kan merupakan orang dekat
presiden. Ini maaf kata nih, sudah ada 2 orang dekat sedekat-dekatnya dengan Presiden Prabowo hingga Agustus 2025. Tetap tidak ada amnesti, Bu. Jadi Ibu sesungguhnya, maaf kata ini, berharap apa kepada Presiden Prabowo? 2 orang dekat ternyata masih belum cukup powerful, masih belum cukup kuat untuk memperjuangkan apa yang dulu mereka perjuangkan gitu. Saya sih berharap Pak Prabowo punya keyakinan yang sama. Karena yang saya pahami, mungkin Pak Prabowo sudah menerima informasi mengenai tim sus bentukan Kapolri itu sudah bekerja. Itu yang sangat saya harapkan. Dan hasil kerja tim sus itu disampaikan langsung kepada Pak Prabowo. Ibu dulu pernah diperiksa oleh tim sus? Pernah didatangi. Diperiksa atau didatangi oleh tim sus dalam rangka apa? Didatangi. Jadi itu juga tidak mudah untuk saya mempercayai, karena yang datang pertama ke saya itu memang orang yang pernah saya kenal, tetapi tidak dekat secara emosional. Saya melihatnya tim sus yang ada di Cirebon, justru saya dapat informasi, Bu, saya juga bergerak tidak sepengetahuan Kapolresta atau Kapolres. Itu kata tim sus? Kata tim sus. Tim sus itu bentukan dari Mabes Polri berarti? Ya, dari Mabes Polri tanpa sepengetahuan Kapolres. Jadi mereka bergerak secara diam-diam. Saya nggak percaya awalnya, karena apa? Karena sebelumnya juga kan sudah ada tim yang lain yang datang. Yang satu meyakini mereka pelakunya. Nah, yang tim kedua, pembunuhan itu ada, pemerkosaan itu ada, tetapi bukan mereka pelakunya. Nah, tim yang ketiga ini yang menyampaikan pada saya, jauh sebelum saya bertemu Ibu, kami sudah datang ke lokasi, kami juga sudah mewawancarai beberapa orang, dan kami sudah juga menemukan percakapan Vina dan Widi. Kita kupas satu-satu, Bu, karena terus terang saya baru tahu nih, bahwa ternyata sebelum ada tim sus di tahun 2024, menjelang PK, ternyata sudah ada 2 tim lain dengan simpulan masing-masing yang juga sudah menemui Ibu. Iya. Kita mulai dari tim yang pertama. Tim pertama ini menemui Ibu tahun berapa? Di tahun 2024. Tahun 2024 juga. Ya. Bulan apa Ibu masih ingat tidak? Mei. Mei 2024. Setelah Peggy tertangkap. Setelah Peggy tertangkap. Mereka ini siapa? Tim ini siapa? Saya nggak bisa sebutkan namanya. Dari lembaga apa? Penegak hukum? Ya. Dari lembaga penegakan hukum? Ya. Lembaga penegakan hukum di tingkat pusat, artinya berkantor di Jakarta atau di daerah? Enggak, tidak di daerah. Dari pusat? Kelihatannya dari Bandung. Oke, jadi dari lembaga penegakan hukum di tingkat provinsi. Simpulan mereka bahwa pemerkosaan itu ada, pembunuhan itu ada, dan pelakunya tak lain adalah 7 terpidana. Ya. Plus 1 orang sakat tatal. Ya. Itu simpulan dari lembaga penegakan hukum di tingkat provinsi yang Ibu katakan tadi. Ya, kita bisa menduga-duga lah lembaga penegakan hukum apa di tingkat provinsi itu. Kemudian tim yang kedua, kapan menemui Ibu? Kayaknya nggak jauh deh. Saya nggak ngerti apakah tim ini bergerak masing-masing tanpa sepengetahuan ini atau tapi tidak jauh berbeda di bulan Mei. Nah, 2024. Tim kedua ini dari lembaga apa? Sama. Lembaga penegakan hukum juga. Dan lembaga penegakan hukum yang sama. Ya, kelihatannya ya. Nah, mereka juga datang dari tingkat provinsi atau dari Jakarta, dari ibu kota negara? Dari provinsi. Pertanyaan saya begini, Bu. Ketika Ibu didatangi oleh tim yang pertama dan tim yang kedua, memang Ibu sempat mengecek tidak identitas mereka? Tidak, karena memang saya juga dikenalkan oleh orang yang sama, dari institusi yang sama. Mereka itu tim 1 dan tim 2 datang menemui Ibu untuk melakukan investigasi ulang, penyelidikan ulang, atau sebatas untuk menyampaikan secara resmi, ya sebetulnya nggak ada hal baru. Ya. Kami hanya ingin mengatakan pidana itu terjadi dan pelaku para terpidana, atau investigasi sebetulnya. Saya sih ngelihatnya mereka pengen, saya juga kan waktu itu karena jauh sebelum saya bercerita mereka sudah menarik kesimpulan, saya juga nggak cerita banyak karena malas. Udahlah, nggak sama apa yang saya pikirkan, apa yang saya tahu, apa yang saya rasakan di 2016, apa bukti yang saya miliki itu nggak sama dengan apa yang mereka sampaikan ke saya. Karena jauh sebelum ini nggak ada, Bu. Ini memang terjadi. Jadi saya juga nggak cerita banyak dan berkasnya juga tidak saya berikan. Kasus ini terjadi tahun berapa?
2016. Tahun 2016 ada 3 orang penasihat hukum yang saya ketahui mendampingi para terdakwa saat itu. Ibu Titin, Ibu Wit, dan Pak Jogi. Pak Jogi itu Pak Jody? Pak Jody. Tim 1 menemui mereka bertiga atau hanya bertemu dengan Bu Titin? Saya nggak tahu, karena saya juga kan nggak ada komunikasi. Misalnya, karena saya sih nganggapnya ini orang memang datang ke saya pengen tahu, atau menekan saya. Gitu. Menurut Ibu, dari perbincangan dengan tim 1, Ibu merasa ini sungguh-sungguh ingin mengungkap kebenaran atau justru seperti tekanan? Enggak, seperti tekanan. Karena itu juga berkaitan dengan pemeriksaan Saka Tatal di Polda Jabar. Saya waktu itu sepertinya memang dipaksakan, peristiwanya tetap ada. Cuman waktu itu Saka memang kan 2024 kan sudah bisa bicara, sudah pintar gitu. Keras jadinya ya? Ya. Jadi ketika dipaksakan seperti yang 2024, Saka malah nantangin waktu itu. Dan saya histeris waktu mendampingi Saka karena Saka bilang gini, saya nggak ngelakuin apapun Pak. Kalau Bapak nggak percaya, sok buka CCTV yang Bapak sembunyikan. Saka bicara begitu. Disembunyikan di mana? Iya, makanya Saka bicara begitu. Saka bicara begitu ketika diperiksa. Akhirnya saya bilang, tentu saja kan terpancing. Saya bilang, Pak, jangan galak seperti itu. Memang galaknya seperti apa? Ya, kamu nuduh kami menyembunyikan gitu. Saya bilang, Pak, jangan galak seperti itu. Saya juga histeris waktu itu karena saya khawatir ada persoalan baru ketika Saka ngomong begitu kan. Saka Tatal ini adalah anak yang berkonflik dengan hukum ya Bu. Di jadi 2016. 7 terpidana usia dewasa, Saka adalah satu-satunya yang masih berusia kanak-kanak pada saat persidangan dulu. Nah, sikap keras Saka Tatal, bahkan kalimat yang seperti menantang itu disampaikan oleh Saka Tatal kepada tim pertama. Iya. Bukan saya, kalau Saka Tatal nggak ketemu tim. Jadi dia diperiksa diperiksa kembali kan. Di tahun 2024. Itu ketika pemeriksaan disampaikanlah itu gitu. Tim kedua. Ya. Tim kedua ini Ibu katakan tadi simpulannya adalah pidana itu ada. Peristiwa pidana berupa pembunuhan berencana dan pemerkosaan itu ada. Tapi pelakunya bukan mereka. Itu dikatakan oleh tim kedua. Ya. Coba bagaimana perkataan tim kedua bagaimana? Kami punya keyakinan ini bukan pelakunya. Atau sebagian saja atau seluruhnya? Seluruhnya. Seluruhnya bukan pelakunya. Coba Ibu sampaikan apa yang Ibu tahu dan Ibu sembunyikan. Saya bilang saya nggak nyembunyiin apa-apa. Tim 2 datang ke Ibu, pertanyaan saya mirip, untuk mengungkap kebenaran atau memberikan tekanan? Saya sih melihatnya tekanan ya. Tekanan juga. Karena dari bahasanya kan beda ketika mereka pengen cari tahu kan beda. Tim pertama dengan tim kedua orang-orangnya berbeda? Berbeda. Tapi saya juga nggak kenal. Cuman saya diinfokan, Bu, nanti ada orang mau ketemu Ibu, kalau bisa siapkan berkasnya. Gitu. Lantas, simpulan, sudah ada 2 simpulan ya, masuk ke tim 3. Apa simpulan tim 3? Tim 3 tidak memberikan kesimpulan, tapi dia ngajak ngobrol dulu ke saya. Jauh sebelum saya ketemu Ibu, saya sudah melihat bukti ini. Kami sudah berada di wilayah tempat kejadian flyover Talun itu. Tidak mungkin terjadi pembunuhan di jam seperti itu karena lalu lintasnya ramai. Berarti tidak ada pidana? Ya. Kemudian? Kemudian juga ditanyakan, Ibu pernah mendengar nama Widi dan Mega? Enggak, saya bilang. Kami mendapatkan bukti percakapan di jam 22.14 itu masih ada percakapan antara Widi sama Mega. Itu yang disampaikan. Jadi tim ketiga ini nggak langsung menjelaskan ini, tetapi memberikan bukti dulu apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau tim yang ketiga mengatakan bahwa di jam 22.14 masih ada komunikasi antara Widi, Mega, dan Vina, berarti hasil kerja kepolisian sebelumnya salah dong, Bu? Ya, karena kepolisian sebelumnya kan yang mengatakan bahwa pada jam segitu Vina sudah meninggal dunia kan? Ya, berarti secara tidak langsung tim 3 justru ingin mengatakan tidak ada pidana itu. Karena sebetulnya mengenai jam kematian, jam ditemukan, itu kan sebetulnya di 2016 di dalam pembelaan saya sudah menyatakan itu.
dengan kesaksian Liga Akbar, saya bilang nggak mungkin. Kalau Liga Akbar bersama mereka dari jam sekian ini tuh, tidak mungkin kejahatan yang luar biasa dilakukan oleh waktu itu 11 orang dengan durasi waktu yang sangat singkat. Saya udah jelaskan di pledoi saya di 2016. Tim 3 ini datang dari tingkat provinsi atau dari pusat? Dari Jakarta? Kayaknya dari Mabes. Dari Mabes apa? Mabes TNI? Polri. Mabes Polri ya. Kalau tim 1, tim 2 bukan dari Mabes Polri? Kelihatannya bukan. Dari mana berarti? Kelihatannya dari Polda. Dari Mapolda? Mapolda Jawa Barat. Berarti ada 3 simpulan yang bertolak belakang satu sama lain, Bu ya? Saya betul tidaknya tim itu misalnya diutus atau tidak kan saya nggak paham. Yeah. Tetapi kan mereka datang ke saya dengan membawa kesimpulan masing-masing. Itulah sebabnya pada awal mereka minta berkas juga. Jadi memang yang tim pertama itu saya nggak kasih berkas secara utuh. Nah tim kedua juga saya nggak kasih berkas secara utuh. Yang tim ketiga ini saya kasih berkas secara utuh. Kenapa tim 1 dan tim 2 tidak Ibu kasih berkas secara utuh? Kan kesannya jadi Ibu sendiri yang menghambat proses pengungkapan fakta itu. Sejak awal juga mereka sudah menyatakan, Ibu kenapa begitu yakin? Padahal kami sudah menemukan ini. Nah karena dibuka dengan kalimat itu kan saya juga malas ngasih berkasnya. Itu karena sebelum meminta penjelasan ke saya, mereka sudah punya keyakinan. Jadi sudah a priori ya. Iya, jadi datang itu tidak kosong, tidak netral, tapi sudah punya posisi sebetulnya. Gitu. Dan itu berbeda sikapnya dengan tim ketiga yang datang dari Mabes Polri. Ya, karena kunjungannya juga berbeda. Kalau tim pertama, tim kedua itu hanya 2 kali ketemu saya, tapi tim ketiga itu berulang-ulang dan di tempat yang berbeda dengan kondisi yang seharusnya menjadi rahasia. Maksudnya gini, ketika saya misalnya Bu ketemu jam sekian di ini, oke, gitu. Saya tuh harus memakai masker, mereka memakai masker, kita ketemuan di suatu rumah makan, misalnya ketika rumah makannya sudah ramai, mereka semua pergi, gitu. Dan kita selalu mereka selalu mencari tempat-tempat yang tidak banyak pengunjung. Saya pernah datangi suatu tempat, saya sudah diminta, Bu jangan bawa siapa-siapa. Ibu masih ingat tempatnya? Ya, adalah karena tempat. Maksud saya begini, rumah makan kah, hotel kah, atau apartemen kah, atau ada rumah makan. Ada rumah makan. Berulang kali itu, Bu? Tempatnya selalu berbeda-beda. Tapi tim ketiga bertemu dengan Ibu berulang kali? Berulang kali. Dan sementara tim 1, tim 2 hanya bertemu sekali? Ya. Jadi tempatnya berbeda, kemudian juga sebelum masuk. Jadi saya masuk duluan, karena saya kan, saya juga nggak paham nih, saya harus ini. Saya masuk duluan, kemudian beberapa menit kemudian kelihatannya gedung itu dikelilingi dulu oleh mereka untuk memastikan apakah saya dengan orang lain atau tidak. Karena terus terang aja saya waktu itu membawa ponakan saya suruh dia ngopi di luar gitu. Kemudian juga tiba-tiba berdatangan satu-satu, tetapi saya tahu cerita juga dari ponakan, kok setiap yang mau masuk ke ruangan yang ada saya, mereka selalu berkeliling dulu gitu. Jadi itu yang disahkan, saya sih nggak tahu, saya kan ada di dalam. Gitu. Ibu sempat mengecek identitas mereka tidak? Mereka memperkenalkan. Dan eksplisit menyebut mereka datang dari Mabes Polri? Iya, disampaikan itu. Saya dinas di sini, tapi komandan saya juga nggak tahu. Dari satuan apa tidak tahu? Tahu saya. Sebetulnya sudah ada di media. Tolong saya dikoreksi kalau keliru. Kalau bacaan saya di media, Kapolri Jenderal Listio Sigit membentuk satu tim yang di dalamnya terdiri dari unsur Reskrim, Propam, dan Itwasum. Betul tidak? 3 elemen ini yang menemui Ibu. Ada satu lagi. Yaitu? Enggak lah. Ada satu lagi. Apa? Ada satu satuan lagi? Apa masa kita tidak boleh tahu? Enggak enak saya karena itu juga nggak usah bilang ya. Kenapa saya mendapat kesan justru Ibu jadi gampang sendiri ya? Ya bagaimanapun, kalau saya sih menghormati betul tim sus bentukan Kapolri. Humas? Ya. Divisi Humas Mabes Polri, bukan? Bukan. Jadi Densus 88 nggak mungkin juga kan? Iya, Densus 88. Oh malah Densus 88. Apa hubungannya antara Densus 88 dengan kasus ini? Nggak paham saya. Sama. Belum lama saya berbincang dengan mantan Wakapolri Ugro Seno tentang pengamanan kejaksaan.
beliau juga tidak habis pikir, apa sih sehingga relevansi sekarang Densus 88 mengamankan kejaksaan? Kok jadi mirip ya? Ada suatu aktivitas yang kita tidak pahami relevansinya dengan Densus 88. Oke, saya nanti kembali lagi ke Ibu. Pak Suratno, Iya. Bapak tahu tidak tentang keberadaan tim yang dibentuk oleh Kapolri ini? Ya, kurang paham kalau Kurang gitu. paham, Pak ya? Iya. Selepas Sudirman dan kawan-kawan masuk dalam penjara, Iya. polisi ada tidak berkomunikasi dengan Bapak? Waktu pertama nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Bapak kalau tidak salah dulu dapat perlindungan LPSK ya, Bu? Iya, waktu kemarin. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Iya. Kenapa Bapak dapat perlindungan, Bapak dan keluarga para terpidana lainnya mendapat perlindungan dari LPSK? Kenapa? Bapak gini, Bapak kan oleh perlindungan sih LPSK. Iya. Nah, Bapak wingi ku sedurung pas diuber-uber kan ngomong kita wedi ngono ya. Nah, karena itu kan sok cerita kenapa Bapak jaluk perlindungan. Sok cerita Bapaknya. Nggak pakai bahasa Indonesia udah ngerti kan pertanyaan. Nggak pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Nanti ada Bu Titin bantu. Soalnya kalau saya minta perlindungan supaya saya juga aman gitu. Aman dari siapa? Supaya saya jangan dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa? Ya didekati sama itu sih polisi lagi datang lagi gitu. Bapak merasa dikejar-kejar oleh polisi? Ya maksudnya saya kurang aman lah, maksudnya kurang nyaman gitu. Sama saya kan kabur-kabur. Bapak tahu dari mana bahwa yang mengejar-ngejar itu adalah polisi? Mereka pakai baju polisi? Enggak, preman. Nah, tahu dari mana Bapak? Dia mengaku dari satuan polisi gitu. Bapak masih ingat berapa orang itu yang datang? Ya 2, 3, pertama sih 4. 4 orang. Tapi yang nanya itu orang 2 yang nanya. Ada 4 orang, 2 yang ngobrol dengan Bapak. Semuanya pakai baju preman biasa. Baju preman. Iya. Apa yang mereka katakan ke Bapak? Kayak gitu supaya saya suruh tanda tangan gitu. Tanda tangan apa, Pak? Supaya Bapak Sudirman mengakuin gitu. Terus Bapak tanda tangan? Enggak ya, tadinya saya mau datang, saya nggak ngerti, cuman si anak saya Benny kan jangan gitu. Seolah-olah saya dipengaruhin, saya kan nggak ngerti. Mereka tidak marah itu? Bapak tidak mau tanda tangan, mereka tidak marah? Enggak. Telepon saya waktu itu. Malah dia, iya. Oh, Bapak sempat telepon Bu Titin? Ya, BBN-nya bukan saya. Benny langsung telepon saya. Sebentar. Waktu Bapak dimintai tanda tangan itu, Bapak baca tidak suratnya? Apa sih yang harus Bapak tanda tangan itu? Isi suratnya Bapak baca tidak? Enggak baca. Enggak baca? Mau suruh tanda tangan aja. Kalau nggak ada Benny saat itu, Bapak tanda tangan itu? Iya, mungkin. Hampir aja. Iya. Saya nggak ngerti, seolah-olah kan dipengaruhi, saya nggak ngerti. Bapak tahu tidak mereka itu, Bapak sebut polisi kan? Ya? Iya. Mereka datang dari mana? Kantor mana? Dari Polresta kayaknya. Dari Polresta? Iya kayaknya. Mereka memperkenalkan diri dari Polresta? Iya. Polresta Cirebon. Ibu sempat baca suratnya berarti? Enggak, kan nggak tahu. Jadi dalam kondisi tertekan itu Benny telepon saya, Ibu di sini ada polisi Bu, kami disuruh tanda tangan paksa. Udah jangan, saya bilang. Isinya apa? Enggak tahu Bu, cuman Sudirman harus tetap ngaku. Gitu. Jadi akhirnya menolak, terus ya udah saya ke sana. Polisi juga datang ke keluarga para terpidana lain atau hanya ke Pak Suratno? Kelihatannya hanya Pak Suratno, karena kan yang ini cuma mereka yang dengan kata-kata tahu. Ya, mesti datang itu pun nggak terlalu dipaksa. Dipaksa gitu. Karena mereka nggak ada informasi yang luar biasa seperti Sudirman, ke keluarga Sudirman. Gitu. Sekarang Bapak masih dalam perlindungan LPSK? Enggak kayaknya. Sudah tidak? Iya. Tapi tidak ada pemberitahuan resmi bahwa perlindungan sudah dicabut atau sudah selesai, tidak ada pemberitahuan resmi? Kalau nggak salah suratnya pernah ada, cuma saya lupa. Udah dikasih. Nah, setelah 4 orang itu masih ada tidak petugas-petugas siapapun itu dari lembaga manapun itu yang datang ke tempat Bapak? Enggak, udah nggak ada. Datangnya justru ke Benny, Pak. Datangnya ke Benny, yaitu abangnya dari Sudirman. Iya. Ke kantornya. Apa yang dilakukan? Jadi waktu itu saya ditelepon Benny, dia didatangi oleh anggota kepolisian. Dia sebutkan dari Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Ya, kemudian harus membawa dia di tempat kerjanya, dari tempat kerjanya langsung. Tanggal 23 Mei 2024 atau 2 hari setelah Peggy tertangkap 21. Jadi Benny didatangin, kemudian Benny-nya menolak, tetapi mereka memaksakan. Benny waktu itu sempat lari
sempat lari dari kantor, kemudian bersembunyi di Indomaret. Nah, kemudian saya memandu waktu itu Beni harus kabur karena dia datang itu tidak membawa surat apapun, tetapi mau membawa Beni ke Polda. Artinya ada personel kepolisian yang menjemput Beni, tetapi tidak membawa surat apapun. Ya. Beni menolak karena, Bu, saya takut banget. Saya tahu banget Beni waktu itu gemetaran, cuman waktu itu ya sudah, Ben, kalau misalnya ini, karena kalaupun saya masuk ke situ, kan khawatirnya justru saya merintangi penyidikan gitu. Khawatirnya ada anggapan seperti itu, Ben. Akhirnya saya pandu Beni dari telepon. Tapi setelah itu kamu matikan handphonenya. Akhirnya Beni berhasil melarikan diri, naik Grab. Kemudian waktu itu dia menghilang selama 1 minggu dari tempat kerjanya. Inilah manfaatnya kenapa akhirnya masyarakat, ya kita semua, memang akhirnya butuh pendampingan dari advokat ya. Supaya tanda petik kita tidak kemudian masuk dalam sebuah upaya rekayasa hukum kan. Itu tanggal 23 Mei 2024 dan Beni itu seminggu saya berkoordinasi dengan seseorang untuk ya udah Bu, bawa Beni. Saya jadi penasaran dulu Ibu Titin bisa berkenalan dengan para terpidana bagaimana? Bisa terhubung ke mereka seperti apa caranya? Jadi dulu tuh ada pengacara senior Pak Dr. Juju Samsudin. Ya, kantornya itu dekat dengan rumah mereka. Jadi yang datang pertama itu orang tuanya Eko. Itu kemudian akhirnya yang lainnya juga datang ke kantor Pak Juju. Karena Pak Juju timnya saya, kemudian Pak Juju hanya mencantumkan beliau dengan saya. Pak Juju dan Bu Titin ini bukan advokat yang disediakan oleh negara alias oleh polisi, bukan? Bukan. Para terpidana cari sendiri? Iya, cari sendiri. Karena sebelum Bu Titin menangani mereka, sudah ada kuasa hukum sebelumnya? Belum. Justru juga saya terinformasi dari wartawan Cirebon, Bu, itu kasihan ada yang ditangkap, tetapi belum ada kuasa hukumnya gitu. Justru saya terinfo. Saya sebetulnya saya sih punya keyakinan waktu itu wartawan di Cirebon sudah paham masalahnya seperti apa. Tetapi ternyata Pak Juju bilang, Tin ini dampingin 7 orang. Waktu itu 7 orang dan semuanya dari tanggal 31 sampai tanggal 5 atau 4 itu sudah tanda tangan kuasa semua orang tuanya. Tetapi kan di tanggal 1 ketika saya datang ke Polresta Cirebon, surat kuasa yang pertama saya bawa itu dari Eko dan siapa gitu, saya nggak bawa dokumennya, itu ditolak. Mbak Titin jangan ditengokin dulu, ini belum izin komandan. Nah, ketika yang lainnya juga sama ditolak. Jadi sampai tanggal 3 saya ke Polres Kota Cirebon itu saya tidak berhasil melihat mereka, tetapi ternyata sudah dibawa ke Polda Jabar. Pak Suratno, kalau Kang Deddy Mulyadi kan pernah bertemu dengan Bapak ya? Apa perkataan Kang Deddy saat itu? Ya dia katanya udah mengingat pasti bisa keluar gitu. Itu Bu perkataan Kang Deddy? Saya gitu. enggak, kan waktu itu kan saya enggak, saya duduk di sebelahnya, cuman saya lupa. Cuman dia berjanji gitu, nanti bisa saya urusin, tapi nggak tahu sampai sini. Kalau Pak Oto Hasibuan, Bapak kenal? Ya kenal waktu ketemu pertama kali Pernah ketemu? Beliau pernah mengatakan apa ke Bapak? Ya gitu, makanya mau apa ya? Mau menukin saya gitu. Mau apa? Menukin gini ya. Membantu. Bahasa Cirebon nggak apa-apa? So, Pak Oto, pas Bapak kan ketemu Pak Oto, diantar sama saya. Nah waktu itu yang Bapak ingetnya Pak Oto ngomong apa? Ya gitu, katanya mau membantu ke 7 terpidana gitu. Kayak gitu. Nah, setelah PK ditolak, setelah pengumuman dari Mahkamah Agung itu Pak, Kang Deddy Mulyadi dan Pak Oto Hasibuan masih sempat silaturahim tidak ke Bapak? Enggak kayaknya. Sama sekali nggak Bu? Nggak ada informasi. Kalau Pak Oto masih berkomunikasi, ya setelah dilantik pernah, Bu yang sehat-sehat ya Bu gitu. Tapi setelahnya kayaknya kan dipegang ajudan, jadi sudah jadi wakil menteri sih ya. Jadi nggak ini. Kalau wakil rakyat Pak, anggota dewan, entah itu DPR RI, entah itu DPRD, entah itu DPD dari Jawa Barat, ada yang datang tidak? Enggak ya. Benar tidak Bu? Dulu waktu heboh masa-masa itu tidak ada satupun wakil rakyat ya? Iya, satupun sama sekali tidak ada satupun yang datang ke keluarga terpidana. Ibu tidak pernah sounding khusus ke wakil rakyat? Enggak, kan ya mohon maaf,
ketika waktu itu kan memang lagi seru-serunya pemilihan. Mereka juga kan kelihatannya ketika akan merapat ke sini punya kekhawatiran, saya sih ngelihatnya gitu. Lah Kang Deddy kan juga waktu itu lagi sibuk-sibuknya, barangkali saat itu juga sudah terpikir mau ikut pilkada kan, tapi masih bisa turun ketemu dengan masyarakat, bertemu dengan para keluarga terpidana. Kalau di tingkat lokal kan mungkin beda Pak. Kekhawatiran mereka seperti itu, malah yang anehnya justru ada calon yang justru memberangkatkan. Saya mau minta tolong teman-teman redaksi nih ya, dalam waktu cepat tolong bantu carikan nama A-nya. A-nya 2, A-A-N-Y-A. Coba deh, saya ingin dapat nama lengkapnya. Begini, Bu Titin dan Pak Suratno. Ya. Pasca saya ke Cirebon tempo hari, Al-Fakir ini siapa? Saya kan tidak punya jabatan, bukan sarjana hukum. Alhasil saya mencoba menghubungi beberapa orang yang menurut saya punya pengaruh. Dari sekian nama itu, salah satu yang saya kontak adalah Pak Lanyala Mataliti, anggota DPD. Tapi tanda petik sayangnya beliau dari Dapil Jawa Timur. Lalu, oke, saya bisa paham. Dan komisinya juga berbeda, bukan komisi yang mengurusi masalah hukum. Lalu Pak Lanyala bercerita ke saya bagaimana beliau berikhtiar mencari anggota DPD dari Jawa Barat. Yang dihubungi oleh Pak Lanyala adalah Komeng. Bapak pernah dengar nama Komeng tidak, Pak? Komeng komedi. Nggak tahu, Pak. Komeng. Kalau Komeng Bapak tahu. Kalau Lanyala Bapak tahu tidak, Pak? Kurang tahu. Kalau Komeng Bapak tahu, Pak ya? Dalam komunikasi antara Lanyala dengan Lanyala Mataliti dan Komeng, didapatlah nama A-nya. Ada tidak, teman-teman? Ada tidak? A-nya siapa gitu. Nah, saya terus terang, Bu, juga atas dasar saran dari Pak Lanyala, saya mencoba mengambil inisiatif berkomunikasi dengan A-nya ini, DPD Jawa Barat. Saya ceritakan lah, saya baru pulang dari Cirebon, saya bawa surat segala macam dan seterusnya. Sampai hari ini tetap tidak ada respon tuh, Bu. Jadi kalau Ibu katakan pada saat itu wakil rakyat mungkin agak enggan untuk cawe-cawe karena pada masa pileg pemilihan legislatif. Sekarang sudah duduk nyaman, tentram di situ, tetap nggak responsif tuh menurut saya. Jadi memang tidak ada yang bisa diharapkan juga ya. Jangan-jangan dari wakil rakyat yang mewakili Provinsi Jawa Barat. Kalau ada teman-teman bisa disuplai ke saya namanya ya. Supaya nggak jadi fitnah juga nih. A-nya siapa gitu? A-A-N-Y-A nama depannya. Biasanya kalau DPD kan kalau huruf depannya, ini supaya depan semua pakai tambahan ada A. Oh gitu Bu? Oh ya. Siasatnya begitu ya? Ya di depannya dikasih huruf A semua. Supaya nomor atas. Oh, ya. Oke. Kan itu absen ininya. Ya, jadi konfirmasi ya, apa yang saya katakan ini bahwa wakil rakyat, DPR, DPRD, DPD memang tidak memberikan atensi terhadap persoalan ini. Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Pak Suratno, ya. Ini hitung-hitungan Bapak nih Pak, hitung-hitungan Bapak ya. Iya. Seberapa jauh ya peluang Presiden Prabowo akan memberikan amnesti? Ya. Atau saya mundur dari satu langkah Pak. Iya. Bapak kenal dengan yang namanya Tom Lembong tidak, Pak? Ya, cuma dengar-dengar aja gitu. Oke. Apa yang terjadi pada Tom Lembong yang Bapak dengar belakangan ini? Ya gitu, katanya berapaan ya. Ya kurang pahamnya gitu, cuma dengar aja gitu. Ya, Tom Lembong tuh kenapa? Yang Bapak ngerti, Tom Lembong kenapa? Kan Bapak rungu nih. Iya. Tom Lembong B apa konon? Apa ngomongnya? Ya, lupa yang. Oke. Kalau Hasto Kristianto, Bapak pernah dengar tidak nama itu? Ya orang dengar ya. Belum pernah dengar. Cuman saya kan jarang lihat HP, cuman dengar orang aja gitu. Oke. Kalau Tom Lembong itu, Pak, dapat amnesti. Iya. Mantan Menteri Perdagangan. Iya tahu gitu ya. Perdagangan Bu ya. Dapat abolisi. Abolisi. Saya keliru. Tom Lembong dapat abolisi. Iya. Kalau Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dapat amnesti. Iya. Kalau Sudirman, kuli bangunan. Iya. Kuli bangunan, Pak? Iya, kuli bangunan. Hitung-hitungan Bapak nih, Pak. Iya. Kira-kira dapat amnesti tidak, Pak? Kayak harus dapat kata. Kenapa harus dapat? Bapak kan memaksa Presiden Prabowo harus memberikan amnesti. Kan jangan dibeda-bedain gitu maksudnya. Jadi walaupun Sudirman ini tanda petik cuma kuli bangunan, tapi semestinya tidak dibeda-bedakan oleh Presiden. Iya. Kalau Sudirman pengangguran. Malah Sudirman pengangguran. Nggak pernah bekerja. Tidak pernah bekerja. Jarang lah masih belajar gitu. Dulunya pernah. Pak Sudirman setelah PK ditolak,
Bagaimana kabar Sudirman yang Bapak lihat? Bapak mengunjungi Sudirman setiap pekan, setiap minggu? Ya, seminggu. Seminggu sekali? Ya kalau dulu sampai seminggu 2 kali. Kalau sekarang kan agak ngurangi seminggu sekali. Kalau lagi perapilannya tuh sampai seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Yang memberi dukungan lah sama Sudirman waktu itu, waktu lagi perapilannya tuh. Dulu ya Pak, kita bicara dulu. Ya. Dulu Sudirman itu sudah mulai bisa menerima kenyataan tidak? Bahwa dia akan selama-lamanya berada di dalam penjara? Ya dia sih nggak nerima gitu. Nggak nerima? Iya. Cuman apa daya itu. Apa daya ya? Nggak nerima tapi apa daya. Kalau setelah PK ditolak, Bapak melihat Sudirman bagaimana kabarnya, kondisinya? Ya kayaknya agak kecewa lah gitu. Agak kecewa? Iya. Sudirman melakukan apa sebagai bentuk kekecewaannya? Bu Titin bisa bantu saya, Bu. Kalau Sudirman itu kecewa tuh apa yang dia lakukan di penjara? Ya, Bapak pernah ngerungu beli Sudirman ngapain pas PK ditolak? Iya, Bapak pernah ngerungu apa? Itu yang sering buat lagu gitu, buat ya curahan lah, buat tulisan gitu. Terus apa maning? Ya gitu aja. Enggak apa maning, yang Bapak ngerungu ku sing lilis. Sudirman mengkanan ngerungu beli. Kurang paham. Kang urusannya bari awake. Saya nggak ngurus sama itu, saya nggak ngurusin sama itu. Berarti nggak diinformasikan. Waktu saya ke lapas Cirebon, orang kedua yang saya ajak bicara adalah Sudirman. Iya. Saya melihat nih Pak dengan mata kepala saya sendiri. Tolong Bapak ceritakan ke saya. Di sini tuh Sudirman ada garis-garis. Kayak luka yang sudah kering. Bukan hanya di tangan, di sini juga Pak. Saya nggak berpikir itu jatuh nih Pak. Dari garis-garisnya itu menurut saya tertata gitu, berulang-ulang. Bapak ada lihat itu tidak? Jadi lihat, mungkin saya cuma nggak bilang masalah itu, cuman mungkin kecewa mungkin dia mungkin. Anak Sudirman cerita beli kian di garis-garis. Enggak pernah cerita sih. Jadi ini catatan saya nih Pak. Jadi ya Sudirman tuh kalau udah kesel katanya. Iya gitu. Akhirnya dia maaf kata nih Sobat Madilog, mudah-mudahan bukan menjadi suatu pesan yang keliru. Iya. Sudirman itu menyakiti dirinya sendiri. Gitu. Iya. Dengan apa Bu? Waktu itu dia cerita Bu? Gunting kuku. Dengan gunting kuku. Dan begitu sudah berdarah, Sudirman sendiri yang kemudian minta betadin petugas. Artinya dia yang melukai dirinya sendiri. Dia yang mengobati. Dia sendiri yang mencoba mengobati dirinya. Dulu Sudirman gemuk ya Pak? Gemuk ya. Sekarang? Ya kekurusan lagi. Bukan agak kurus Pak. Dalam catatan saya ini kata Sudirman, dulu berat badannya itu mencapai 70 kg. Iya. Tapi terakhir ketika saya bertemu dengan Sudirman, berat badannya anjlok jadi... Iya setelah PK itu sih. Setelah PK? Iya. Jadi 45 kg. Iya mungkin kepikiran mungkin. Saya tanya kenapa kok jadi turun jauh begitu? Ya, karena susah makan. Jadi sering demam. Itu yang saya catat dari Sudirman. Masih ada Sobat Madilog catatan yang saya buat tentang terpidana-terpidana lainnya. Saya kembali ke Bu Titin. Dulu tim sus yang ketiga, tim sus bentukan Mabes Polri itu menjanjikan apa ke Ibu? Kami akan menyerahkan hasil investigasi kami atau apa? Ada tidak suatu pesan yang mereka sampaikan sebagai closing statement? Kalau menjanjikan tidak, cuman semua apa yang kami peroleh di Cirebon akan kami sampaikan langsung ke Kapolri. Bahasanya gitu. Tapi kalau menjanjikan itu tidak, misalnya. Tapi akan kami sampaikan langsung ke Kapolri. Bahasanya gitu. Nalar sederhana saya mengatakan begini, ketika Kapolri sudah menyampaikan secara terbuka bahwa kami membentuk tim khusus yang di dalamnya ada Reskrim, Itwasum dan Propam, plus Ibu sebut tadi ternyata juga ada satuan ekstra yaitu Densus 88, maka bukankah semestinya Kapolri juga mengumumkan kepada publik tentang hasilnya ya? Seharusnya kayak gitu sih, karena gini, ada informasi lain yang juga disampaikan ke saya oleh tim sus. Sebetulnya Bu, kami sudah membuat istilahnya gelar perkara. Perkara di 2016 dengan orang yang sangat memahami, dan peristiwanya itu simulasinya persis seperti yang dibuat di 2016. Artinya jatuhnya korban itu sudah tepat. Dari gelar perkara itu apa yang dikatakan oleh tim sus? Kami sudah melakukan gelar perkara. Lalu? Itu betul kecelakaan. Persis seperti 2016. Ini tafsiran Ibu atau perkataan eksplisit dari tim sus? Perkataan. Ya itu, saya ulang supaya saya tidak salah.
Tim sus mengatakan sudah melakukan gelar perkara dan menyatakan bahwa peristiwa tahun 2016 merupakan kecelakaan. Apa nabrak apa? Kecelakaan tunggal. Oh, kecelakaan tunggal. Itu kecelakaan tunggal. Dan yang menyebabkan Eki serta Vina meninggal dunia adalah kecelakaan. Kecelakaan itulah. Ya, karena mereka juga mempergunakan fasilitas yang sama. Itu yang disampaikan. Motornya itu motor yang sama persis yang dulu Eki miliki. Jadi, waktu disimulasi ulang oleh tim sus, mereka menggunakan motor yang perlengkapan yang sama. Ya, itu yang disampaikan. Persis menggunakan motor yang sama. Itu satu, apa lagi? Itu sih, hanya itu. Ibu ingat tidak, tahun 2024 tersebar foto 7 atau 8 orang dalam kondisi babak belur. Nah, saya ke Pak Suratno dulu kalau gitu. Iya. Bapak pernah lihat foto itu tidak, Pak? Pernah. Di situ ada foto Sudirman? Ya. Hanya 6. Hanya 6. Sudirman tidak ada di situ? Nggak ada. Sudirman Sakatata nggak ada. Sudirman Sakatata tidak ada. Nggak ada. Foto 6 orang itu dalam kondisi babak belur. Iya. Tim sus sampai ke sana tidak kerjanya? Karena foto itu juga yang diminta oleh tim sus. Tim sus yang ketiga nih ya? Tim sus meminta foto itu. Ya. Ibu serahkan. Ya. Lalu? Juga foto-foto pendukung lain yang saya dapatkan di 2024 mengenai wajah Vina di rumah sakit pada saat pemeriksaan, kemudian juga pada saat diobati di UGD. Saya serahkan juga karena saya juga dapat dari seseorang foto itu di 2024. Oke, saya pikir ini baru sekarang Ibu Titin mengemukakan ke publik bahwa sesungguhnya tim sus sudah melakukan gelar perkara dan menyatakan bahwa Vina serta Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal. Terkait dengan foto-foto tanda-tanda kekerasan terhadap para, waktu itu masih tersangka saya bayangkan ya. Tim sus melakukan investigasi tidak terhadap kekerasan itu? Kan mereka hanya mendapatkan foto itu dari saya. Apakah mereka setelah itu misalnya datang ke para terpidana sekarang itu saya juga nggak paham. Karena juga kan saya nggak nanya ke sana juga. Cuman hanya mereka mencari gimana sih Bu? Apa yang Ibu tahu mengenai Ibu masih ingat 6 orang itu siapa saja yang fotonya dalam kondisi babak belur? Sudirman, Eko, Eka, Hadi, Jaya, Supri, kemudian Rivaldi. Sudah? Ya. Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, Rivaldi. Bapak pernah bertemu Sudirman tidak dulu tahun 2016 waktu pemeriksaan di polisi? Ya waktu diperiksa sih saya pernah, tapi nggak boleh ketemu. Orang tahu nggak ketemu. Nggak boleh. Ini Bapak kan pernah nengokin Sudirman, ya, berapa kali kan? Nah itu pernah ketemu enggak? Lihat langsung. Gitu, lihat langsung nih Sudirman. Enggak. Gitu. Memang enggak, Bu? Enggak. Nggak boleh. Kenapa, Bu? Kenapa Sudirman ini kok kayaknya di keep gitu, disimpan dulu? Kenapa? Ini di 2016 kan? Iya, 2016. Kalau di 2016 semua juga nggak sempat ketemu. Nggak sempat semuanya. Sebelum saya bertanya kenapa? Karena 6 foto itu tidak termasuk Sudirman. Nah, saya bertanya-tanya ke Pak Suratno, apakah di tahun 2016 itu Sudirman juga mengalami kekerasan? Bapak tidak punya jawabannya, Pak? Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau yang Ibu ingat tahun 2016? 2016 itu justru Saka yang menceritakan Sudirman itu lebih parah lukanya. Sudirman lebih parah lukanya? Iya. Kenapa Sudirman sampai lebih parah lukanya? Kalau cerita Rivaldi, Sudirman di mukanya nggak separah mereka, tetapi dari badan itu kalau menurut Sakatata lebih parah. Bagaimana? Badannya lebih parah tuh bagaimana? Kalau Sudirman kan, mohon maaf, saya ngelihatnya ada luka di sini yang kelihatannya dulunya luka terbuka tapi tidak diobati. Sampai hari ini juga gosong. Sampai hari ini gosong. Kemudian di depan, di perut? Ya, di perut itu. Kemudian juga ada cekukan di ini. Punggung. Apa itu? Akibat apa itu? Kalau informasi dari Sudirman akibat tembakan. Yang di punggung itu akibat tembakan? Iya. Dia melarikan diri gitu? Enggak, Mama disuruh ngaku tembak gitu. Jadi interogasinya ditembak gitu? Ya. Itu kata Sudirman? Kata Sudirman. Tetapi menurut Rivaldi, bukan cuma Sudirman kok Bu yang ditembak, kami juga. Tapi saya ngelihatnya justru cuma Sudirman kan yang kelihatan gitu. Tapi Rivaldi pernah satu kesempatan di 2024 bilang gitu. Bukan cuma Sudirman, Bu, kita juga ditembak gitu. Apanya? Enggak jelaskan karena pas saya ngasih lihat kepada yang lain gitu. Waktu ada pengacara dari tim itu lihat Sudirman, saya bilang coba
Rivaldi langsung nyela itu. Di dalam kode etik profesi Polri itu ada satu pasal khusus yang isinya kurang lebih bahwa selama proses pemeriksaan tidak boleh melakukan kekerasan, penganiayaan dan sejenisnya. Berarti saya bayangkan kalau terhadap Sudirman dan para terpidana lainnya dilakukan kekerasan, apalagi kekerasan berupa dengan menggunakan tembakan seperti itu kan pelanggaran etik yang menurut saya tidak bisa dipandang sebelah mata. Pertanyaan saya, Ibu dan para kuasa hukum lain pernah tidak mencoba memperkarakan hal itu, bahwa para terpidana sudah mendapatkan kekerasan? Pak Jutek sendiri kan sudah menyampaikan laporan terhadap dugaan terjadinya penganiayaan, perampasan kemerdekaan. Dilaporkan kemana? Ke Mabes Polri. Lalu hasilnya apa? Sampai saat ini masih berjalan sih. Itu juga sudah mengedap lama, kemudian kemarin di tanggal berapa itu, tanggal 6, udah mulai berjalan lagi. Laporan tahun berapa? Tahun 2024, tanggal 17 Juli 2024. Sudah 1 tahun lebih? Ya, baru berjalan lagi ketika tim kuasa hukum Pak Jutek itu menyampaikan surat ke Kompolnas untuk berperhatian terhadap laporan yang disampaikan di tanggal 17 Juli 2024. Ini Kapolri Jenderal Listio Sigit punya moto presisi, Bu ya. Apa kepanjangannya terus terang saya lupa. Tapi kalau presisi itu yang saya tahu dalam bahasa Inggris precision, itu artinya tepat, akurat, jitu, tidak menyimpang, lempeng gitu ya. Apa bisa kita tafsirkan bahwa laporan masyarakat bulan Juli tahun 2024 sampai hari ini terseok-seok jalannya, sepertinya itu bukan suatu hal yang presisi ya, saya pikir ya. Iya. Ini banyak nih utangnya Kapolri Jenderal Listio Sigit nih. Paling tidak dalam kasus Cirebon jadi sudah ada 2. Satu, laporan tim sus yang tidak kunjung disampaikan kepada publik. Yang kedua, ada laporan masyarakat yang ternyata itu statusnya apa? Per Agustus ini laporan itu sudah penyelidikan atau sudah penyidikan? Suratnya sudah saya lupa nggak bawa. Tetapi kalau dari kemarin kan saya mendampingi Ibu Yunani. Di situ kan banyak pasal untuk Bapak Rudiana sebagai terlapornya. Saya agak aneh dengan bahasa begini. Ini Bu Yunani dihadirkan sebagai saksi, tetapi tidak seluruhnya mengetahui masalah. Saya bilang, dan kalau misalnya kita mesti tahu banget semua, yang tahu justru kan terpidana. Dia yang merasa dianiaya, dia yang merasa dirampas kemerdekaannya, dia juga dipaksa memberikan keterangan. Saya bilang, kalau orang tuanya taunya anak ditangkap pada tanggal 31 Agustus. Itu pun taunya dari tetangga, karena tidak ada informasi apapun gitu. Kemudian Ibu Yunani juga waktu itu kan pengen ketemu anaknya. Tapi kan tidak pernah bisa bertemu sampai pada tanggal 7 September 2016. Saya yang mendampingi ke Polda Jabar waktu itu karena posisi ke-8 orang itu sudah ada di Polda Jabar. Karena tidak bisa ketemu juga sampai tanggal 7 September 2016, akhirnya kita membuat laporan ke Propam Polda Jabar di tanggal 7 September 2016. Tetapi karena alasannya surat kuasa asli saya tidak ada, saya tidak boleh mendampingi Bu Yunani ketika melakukan pelaporan ke Propam Polda. Sebetulnya mereka namanya orang tua kan harus saya tuntun gini, Bu ngomongnya kayak gimana? Satu, Ibu ngelihat anak-anak dianiaya berdasarkan apa? Berdasarkan foto yang beredar di tanggal 2 September 2016. Terus Ibu nggak bisa lihat anak-anak kan sampai hari ini. Kemudian nggak ada surat apapun ketika terjadi penangkapan. Nah, Ibu laporannya itu. Tetapi ternyata namanya orang tua yang dalam kondisi terluka dan nggak bisa ngelihat anaknya, kan tidak sampai seluruhnya apa yang dia rasakan. Padahal dia juga kan menggebu-gebu untuk menyampaikan itu. Nah, dari situ karena masih belum ketemu juga, tanggal 13 September 2016 saya lapor ke Komnas HAM. Detailnya saya ceritakan di dalam laporan di Komnas HAM itu. Mengenai dugaan penganiayaan, mengenai anak-anak yang diduga tidak melakukan perbuatannya, kemudian orang tua juga sulit mendapatkan akses untuk bertemu. Itu saya sampaikan di laporan ke Komnas HAM 2016 tanggal 13 September. Kita absen satu persatu, Bu ya. Kalau LPSK sudah jelas ya, mereka bekerja dan per hari ini sebetulnya perlindungan bagi keluarga para terpidana sudah selesai. Dilaksanakan. Komnas HAM sejak Ibu berkirim surat, apa progresnya? Progres, Bu, saya ingin dengar progres. Enggak ada progres apapun, jadi justru tanggal 13 September
2016 saya berkirim surat ke Komnas HAM. Komnas HAM mengembalikan ke Polda Jabar untuk menindaklanjuti masalah ini. Gitu udah selesai, nggak ada apa-apa lagi. Dari Komnas HAM tidak ada komunikasi apapun dengan Nggak ada. Jadi surat yang saya sampaikan ke Komnas HAM itu diteruskan ke Polda Jabar untuk menindaklanjuti laporan saya ke Komnas HAM. Berarti tidak efektif juga ya? Kalau Kompolnas apa progres yang mutakhir? Nah, kalau Kompolnas kan itu kan udah kewenangan Pak Jutek Bungso untuk menjelaskan. Oke. Ya. Pak Suratno, kita kembali ke tahun 2016 Pak ya. Saya paham ini situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang mungkin kombinasi antara sedih dan takut juga ya bagi orang seperti Bapak. Waktu Sudirman dibawa oleh polisi, apa bayangan Bapak tentang nasib Sudirman ke depannya saat itu? Ya bayangan itu, pasrah lah. Soalnya dia kan nggak melakukan, tapi saya udah pasrah. Nanti aja hukum tahu kalau nggak bersalah. Katanya tetap di. Bapak masih waktu itu berpikiran hukum akan bekerja lempeng atau belok-belok? Ya lurus, nggak taunya. Oke, itu satu. Yang kedua, sidang nih kan Pak di Pengadilan Negeri Cirebon kan? Iya. Sebelum Bapak datang tidak waktu pembacaan vonis hakim? Ya tentang, tapi yang selalu tertutup tadi nggak dengeran. Oh jadi Bapak tidak masuk dalam ruangan Bu waktu pembacaan waktu vonis? Sidang berjalan tidak, tapi pas keputusan dibuka. Oke. Nah, waktu detik-detik pembacaan putusan itu, Bapak mendengar ketika hakim membaca putusannya? Ya, dengar. Ketika Bapak mendengar hakim membaca putusan, kira-kira waktu itu Bapak menduga, meramal Sudirman akan dapat vonis apa? Ya. Bersalah atau tidak bersalah? Ya, nggak bersalah, teman saya juga nggak tahunya. Tahu itu. Tidak apa-apa. Jadi waktu Bapak menyimak putusan hakim, Bapak masih menganggap ini Sudirman vonisnya adalah tidak bersalah. Iya gitu. Ternyata kan Sudirman vonisnya bersalah. Iya. Bapak simak itu? Iya. Ketika Bapak menyimak hakim mengatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan dan seterusnya, dengan kata lain, ketika hakim mengatakan Sudirman bersalah, Bapak terpikir tidak Sudirman akan dihukum apa? Ya, saya kan itu kalau nggak bisa ngomong apa-apa, cuma hatinya hancur lah. Hati hancur, tapi Bapak masih bisa tertawa loh ini. Ya ini sih ya, tapi ini kan supaya jangan terlalu sedih lah gitu. Ini orang kita nih Bu ya, dalam kondisi sesedih apapun, sekecewa apapun, tetap mencoba menetralkan hatinya sendiri dengan tertawa kecil seperti itu. Walaupun saya yakin kita semua sepakat, ini bukan tawa gembira, ini bukan tawa lega, tawa sakit, tawa untuk mengobati kepedihan diri sendiri. Iya gitu. Ya kan gini, mereka Bapak yakin, tahu banget lah Sudirman seperti apa. Tetapi ketika divonis seumur hidup, kadang-kadang kan orang-orang kita ngomong gini, untung cuma seumur hidup masih bisa lihat, kan yang ngeri itu. Itu yang ngeri, padahal dia sendiri punya keyakinan anaknya tidak bersalah. Anaknya berada di rumah ketika di tanggal 27 itu ada peristiwa kecelakaan. Kapan Bapak tahu bahwa Sudirman dihukum seumur hidup? Ya orang tahu itu yang lupa. Bukan waktu sidang, Bapak kan dengar tuh. Jadi Bapak tahunya itu. Bapak tahu Sudirman dijatuhkan seumur hidup waktu sidang pembacaan putusan atau dijelaskan oleh Bu Titin misalnya? Enggak langsung di itu sidang. Itu juga. Jadi, kan disuruh masuk semua. Waktu putusan dibacakan terbuka sidangnya. Masuk semua. Bapak paham waktu itu? Paham. Ini anak Bapak dihukum seumur hidup? Iya paham. Apa perasaan Bapak? Ya itu, hancur itu. Hancur. Gak bisa ngomong apa-apa lah, apa daya lah. Mereka tidak bertanya-tanya ke Bu Titin. Mereka histeris. Kenapa? Waktu itu mereka histeris. Tetapi di samping histeris kan memang ada kelompok lain yang menganggap mereka waktu itu karena capnya geng motor bersorak-sorak. Itu karena sebelum sidang ada juga kan demo. Jadi tuntutannya hukuman mati. Hukuman mati. Ya. Tuntutan demo itu. Itu demo alami atau demo dikerahkan, dimobilisasi? Nggak tahu, karena yang mimpin anggota DPRD waktu itu. Siapa? Saya lupa namanya. Bapak, Ibu tahu dari mana bahwa demo itu dikerahkan atau dimobilisasi oleh anggota DPRD? Dia sendiri ngomong di depan ini. Dari fraksi apa? Fraksi apa ya? Lupa saya. Oke, bisa ditelusuri lah ya di online lah ya. Pak Suratno dan Bu Titin, saya bertanya ke sejumlah terpidana,
tentang kenapa PK mereka ditolak. Ada beberapa terpidana yang menjawabnya kurang lebih sama begini. PK memang harus ditolak. Kenapa? Karena kalau PK diterima atau dikabulkan, itu berarti sama saja dengan mempermalukan lembaga penegakan hukum itu sendiri. Disebutlah siapa saja itu lembaga penegak hukumnya. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, Mahkamah Agung. Jadi saya tafsirkan di kepala para terpidana ini, PK itu memang harus ditolak dalam rangka apa? Menjaga martabat lembaga penegakan hukum itu sendiri. Terlepas dari apapun faktanya, tapi para terpidana memandang penolakan itu harus dilakukan guna menyelamatkan lembaga penegakan hukum itu sendiri. Karena kalau tidak seperti mempermalukan diri mereka sendiri. Ini, bahkan Sudirman ya, ini pas di halaman pertama saya baca. Sudirman mengatakan, yang bikin PK gagal, polisi, jaksa, MA. Mempermalukan diri sendiri karena salah tangkap dan salah hukum. Itu kata Sudirman. Demikian pula perkataan sejumlah terpidana lainnya yang saya masih catat di sini. Jadi bagaimana ini, Pak? Apa yang Bapak bisa harapkan agar kemudian amnesti itu diberikan oleh Presiden Prabowo? Ya harapan semua sih ya pengen diterima supaya bisa bebas lah gitu. Harapan semualah, buat saya aja, buat semua. Apa yang bisa masyarakat lakukan? Ya, pengennya Bapak tuh masyarakat ngapain? Ya supaya dia setuju lah, mengakuin lah bahwa anak-anak itu nggak bersalah gitu. Kalau Sudirman dan kawan-kawan dapat amnesti, tadi di bagian awal Bapak sempat sebut nama Rudiana. Iya. Kalau amnesti didapat oleh Sudirman, masalah dengan Rudiana selesai? Ya mungkin belum, mungkin sih. Apa yang Bapak anggap belum selesai dengan Rudiana? Ya mungkin ada apa ya? Nggak tahu ya, itulah soal itu. Kadang-kadang kan Pak Reza gini, mereka tuh nggak pikir apa yang akan dalam tanda kutip balas dendam apa. Kayaknya semua saya mendengarnya dari ketujuh terpidana ini, Bu, yang penting sih anak kita balik dikit pulang dulu. Gitu. Iya. Mereka nggak mikirin apa-apa itu ya. Iya. Karena punya kekhawatiran gitu, kekhawatiran yang lebih besar apabila mereka mengucap apapun. Itu sih yang saya tangkap. Karena kan saya juga sedang berbincang. Kadang-kadang saya ini andai nih, berandai-andai. Mereka pulang, ibu pada ngapain? Pokoknya syukuran, alhamdulillah anak-anak pulang, bocah-bocah balik. Mereka cuma kayak gitu. Iya, gitu. Jadi mereka nggak mikir langkah apa sih, upaya hukum apa yang akan nggak sama sekali. Itu saya ngelihatnya luar biasa ya Pak ya, namanya orang kecil gitu. Kemudian mereka sudah mengalami penderitaan yang luar biasa di 2016. Mereka melihat anaknya sampai hari ini juga anak-anak. Tetapi isi kepala mereka tuh nggak sampai ke sana untuk melakukan upaya hukum apa sih, nggak sampai ke sana. Mereka kan kalau dengan saya ngomong Jawa, udah mereka pulang aja udah luar biasa. Itu kebahagiaan yang nggak terhingga. Boro-boro pengen mikirin yang sajian-sajian, boro-boro mau mikirin yang lain-lain, bahasa mereka gitu. Yang penting keluar lagi. Yang penting keluar itu sama bahasanya. Nggak ada satupun yang punya pemikiran upaya hukum, nggak ada. Saya tuh nggak ngerti orang-orang kecil tuh begitu Pak. Bapak masih mendoakan Sudirman Pak? Ya sering kalau setiap sholat. Sering setiap sholat. Boleh saya tahu kalimat apa yang Bapak ucapkan dalam doa Bapak bagi kebebasan Sudirman? Ya mudah-mudahan Sudirman cepat-cepat keluar gitu. Bapak bilangnya ke siapa itu? Ya sama Allah lah. Ya, coba kan Bapak tengadah tangan. Doanya priben, Bapak doa priben. Bapak peragakan kira-kira kalau selesai sholat Bapak berdoanya seperti apa? Doa priben, ning Gusti Allah priben. Bahasa Jawa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sok Bapak nggak bahasa Jawa ya memberikan. Ya itu Allahumma ya Allah, dengan nama Allah ya Allah, mudah-mudahan Sudirman cepat keluar gitu. Terus ya semoga ya bukan Sudirman semualah gitu semua. Bukan mudahannya Sudirman aja semua, soalnya gitu kan bareng-bareng ketangkep gitu masalahnya. Titin Priyalianti, kuasa hukum Sudirman 2016-2024, dan Suratno, ayah dari Sudirman. Ya. Terima kasih sudah berkenan datang ke ruang diskusi Madilog. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak.